Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video yang ketiga ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat ke 159, yaitu di halaman 10. Ya, silakan dibuka halaman 10. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh darimu, menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik, eh, hikmah atau isi kandungan dari ayat ini ya. Pertama adalah bahwa berdakwah untuk mengajak kebaikan itu harus dilakukan dengan cara pertama lemah lembut, tidak keras, tidak kasar, selalu membuka maaf, memohon ampun kepada Allah ya. Jadi bagaimana kita mengetahui begitu lembutnya Rasulullah SAW, banyak kisah tentang kelembutan beliau. Salah satunya adalah ketika suatu hari seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah SAW, menerobos saf, kemudian mencengkram baju Rasulullah sambil mengangkatnya gitu kan, dicekiknya Rasulullah sambil mengatakan bayar hutangmu gitu kan lah. Kemudian waktu itu padahal para sahabat ada di sana gitu kan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa, sangat melindungi Rasulullah SAW. Sampai Umar pun langsung menghunuskan pedang dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya menebas leher orang tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Umar, seharusnya engkau mengatakan, wahai orang Baduy, eh, tagihlah hutang Rasulullah dengan baik. Kemudian engkau mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, bayarlah hutangnya, gitu kan. Harusnya mengatakan seperti itu kata Rasulullah. Kemudian akhirnya oleh Rasulullah pun sambil tersenyum dibayarlah hutang si Arab Baduy tersebut. Nah, kemudian Arab Baduy itu mengatakan demi Allah bahwa aku datang ke sini bukan untuk menagih hutang, tetapi ingin melihat akhlakmu gitu kan. Karena dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nabi terakhir itu adalah seorang yang berakhlak lembut gitu kan. Ketika dizolimi, ketika dikhianati untuk masalah pribadi, dia selalu memaafkan gitu kan. Tetapi ketika masalah agama, oh Rasulullah adalah orang yang paling pertama marah gitu kan ya. Jadi kalau agama Islam dicaci maki, kalau agama Islam dihina, maka Rasulullah adalah orang yang pertama marah. Tetapi kalau secara pribadi, Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Kita ingat ketika menjelang wafatnya Rasulullah, Rasulullah pada subuh selalu pergi ke pojok pasar untuk untuk memberi makan seorang pengemis yang buta gitu kan, yang sudah tua. Setiap hari gitu kan, ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang belum saya lakukan, yang Rasulullah lakukan. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa di pojok pasar itu ada seorang tua yang tidak bisa melihat gitu kan. Rasulullah senantiasa memberi makan pengemis tersebut. Kemudian akhirnya ba'da subuh Abu Bakar datang ke sana sambil menyuapi pengemis tersebut. Ternyata apa yang dilakukan pengemis tersebut, setiap hari, setiap Abu Bakar mengasih makan, dia selalu mencaci maki Rasulullah. Dia memaki Rasulullah gitu kan, mengolok-olok dan lain sebagainya, dan mengucapkan syukur gitu kan atas kematian Rasulullah. Dan Abu Bakar pun tidak tahan, tidak bisa menahan emosinya sambil menyuapi pengemis tersebut agak kasar, sehingga kata Abu Bakar, siapa engkau gitu kan? Karena orang yang biasa menyuapiku itu orang yang senantiasa berlemah lembut gitu kan, tidak kasar seperti engkau. Kemudian akhirnya Abu Bakar pun mengaku bahwa aku adalah teman orang yang biasa menyuapimu dan dia sudah meninggal. Kemudian si pengemis bertanya siapa itu gitu kan? Dia adalah Rasulullah. Maka seketika itu juga
orang tua atau pengemis tersebut nangis dan akhirnya masuk Islam. Begitu kelembutan hati Rasulullah sampai ketika Rasulullah sudah meninggal pun masih ada orang yang masuk Islam karena kelembutan hati beliau gitu kan ya. Dan sejarah membuktikan bahwa banyak sekali orang yang masuk Islam ketika mempelajari sifat Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang sangat lemah lembut, kemudian tidak kasar gitu ya, tidak keras, selalu memberikan maaf. Kemudian ketika ada orang yang berbuat salah, Rasulullah senantiasa memohonkan ampun kepada Allah atas orang tersebut. Kemudian dalam dalam ayat ini pun disebutkan bahwa karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Bahwa di sini eh, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, gitu kan, kita pasti akan merasa kecewa, kita akan marah kepada teman-teman kita ya. Tetapi kata Allah, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Jadi ketika teman kita berbuat salah, jangan sampai kita membalas kesalahan mereka, membalas caci maki mereka, tetapi maafkanlah mereka gitu kan ya. Dan tidak ada istilah kita menjauh dari kerumunan. Maksudnya saya mah daripada bermasyarakat mendingan hidup sendiri di gunung. Tidak ada seperti itu gitu kan. Karena pahala orang yang senantiasa bersama jamaah, bersama dengan orang-orang soleh gitu kan ya, dia pahalanya besar dibandingkan ibadah sendiri gitu kan. Bersama orang-orang soleh saja kita harus dengan kesabaran gitu ya. Jadi sabarnya kita dengan berkelompok gitu kan ya, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah kita setiap hari tetapi sendiri gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah, maka kita harus senantiasa bermusyawarah untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini bukan berarti ketika kita sedang ujian gitu ya, itu kita bermusyawarah, bukan. Maksud bermusyawarah di sini adalah untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa diselesaikan oleh sendiri gitu ya. Bisa sih diselesaikan dengan sendiri, tetapi dengan bermusyawarah insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan gitu kan. Eh, Kenapa? Karena musyawarah itu adalah jalan yang baik gitu kan ya. Dan ketika jalan bermusyawarah itu ketika salah pun jalannya salah itu kan pengambilan keputusannya salah, kita insya Allah tetap mendapatkan pahala gitu. Dibandingkan kita melakukan apa namanya menyelesaikan masalah sendiri gitu kan, kita benar tetapi bisa jadi pahalanya tidak seberapa. Tetapi kalau kita bermusyawarah dengan orang-orang soleh ya, meskipun salah hasilnya gitu kan, tetapi tujuannya untuk mencapai Allah, insya Allah tetap mendapatkan pahala gitu. Baik, yang berikutnya adalah perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika hasil musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dan kebulatan tekad. Jadi etika atau memang akhlak ketika setelah bermusyawarah adalah kita harus mengikuti apa keputusan musyawarah tersebut. Tidak boleh kita membuat keputusan lain. Misalnya setelah musyawarah kita tidak setuju dengan hasil tersebut, akhirnya kita membelot, itu gak boleh. Gitu kan. Kalau mau dari ketika musyawarah maka keluarkan pendapat kita, gitu kan. Tetapi kalau tidak setuju apa namanya dengan hasil musyawarah maka kita tetap harus berlapang dada gitu ya. Jangan akhirnya kita membuat bibit-bibit perpecahan. Misalnya ketika musyawarah kita tidak mengeluarkan pendapat tetapi kita tidak setuju, kita hanya diam. Ketika setelah selesai musyawarah kita berbisik ke teman kita kita mengatakan padahal saya tidak setuju hasil musyawarah tersebut, akhirnya kita membelot, kemudian apa namanya membuat apa keribuhan gitu kan, misalnya di kelas dan lain sebagainya, di OSIS atau di lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus mengikuti hasil musyawarah selama hasil musyawarah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah ya gitu. Makanya ketika musyawarah kita harus awali dengan bismillah dan ketika selesai kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Kemudian kita harus bertawakal ya, bertawakal dengan hasil musyawarah kita. Kita sudah berencana, kita sudah berusaha, tinggal kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan hasilnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil dari musyawarah itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Nah, musyawarah adalah proses saling mencurahkan dan menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran untuk menyelesaikan berbagai persoalan sehingga terwujud sebuah kesepakatan antara satu dan yang lain. Nah, yang saya baca barusan itu bukan hadis ya. Jadi bahwa insya Allah dengan bermusyawarah akan ada keberkahan. Meskipun hasilnya salah, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musyawarah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang tugasnya adalah dua surat tadi, surat Ali Imran 190 dan Ali Imran 159, silakan dibaca di voice note kirim kepada saya. Itu ya, untuk mendapatkan penilaian di kesempatan kali ini. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya nanti saya coba apakah bisa dilanjut hari ini ataukah tidak. Sekian.